Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai dengan NIM C0E021039, Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi dalam mata kuliah Perpajakan 1, dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra. Dasar pengenaan pajak. Menurut UU PPH terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran. Yang pertama, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pertama, biaya yang untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya, kecuali pajak penghasilan. 2. Penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menkyu. 4. Kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian dari selisih kurs. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang, dan penelitian. 8. PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. 9. Piutang yang nyata tidak dapat tertagih dengan syarat A. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil. B. Telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN. C. Telah dipublikasikan. D. Menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Dirjen Pajak. 10. Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. 11. Pergantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natura berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. 12. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya maksimal 5 tahun. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU PPH adalah 1. Pembagian laba dalam bentuk apapun. 2. Biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menkyu atau Menteri Keuangan. 4. Premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. 5. Penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan Menkyu. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. 7. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pajak pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah. 8. Pajak penghasilan. 9. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan FA atau CP yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. 12. Biaya yang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang A. Dikenakan PPh yang bersifat final. B. Bukan objek pajak. C. PPh yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Perubahan Undang-Undang Perpajakan. 1. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 2. Pajak penghasilan UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 3. PPN dan PPNBM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 4. Penagihan dengan surat paksa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 5. PBB Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 6. BPHTB Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Depresiasi pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktivitas berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangun, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan depresiasi.
Harta tetap berwujud dibagi dua golongan. Satu, harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. A. Kelompok 1, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. 2. Harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari dua kelompok. A. Permanen, masa manfaat 20 tahun. Tidak permanen, masa manfaat tidak lebih 10 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. 2. Metode saldo menurun atau declining balance method. Saat penyusutan dapat dimulai pada A. Bulan dilakukannya pengeluaran. B. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. C. Dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta terwujud mulai digunakan untuk mendapatkan menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan tersebut mulai menghasilkan. Amortisasi, pengeluaran untuk memperoleh aktivitas tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagihkan, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Harga tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, harga tidak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang. A. Metode garis lurus atau straight line method. B. Metode saldo menurun atau declining balance method. Itulah hasil dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.